Kita mulai lagi dengan variabel A. Kenapa variabelnya selalu A? Biar ngetiknya nggak panjang-panjang. Ini ada variabel A, kita isi 1 ya. Oke. Nah, print A ya. Jelas yang keluar adalah angka 1 ya. Nah, sekarang kita mau istilahnya memanipulasi ya. Manipulasi itu artinya ngubah-ngubah. Jadi A, kita punya A, kita punya B. Tadi kita sudah coba ya. Kalau misalnya A tambah B, berarti kan yang keluar adalah 6 ya. Nah, kita kalau punya C sama dengan A tambah B ya. Ini kita isi C ya. Ini berarti keluarnya apa nih? Keluarnya N ya. Oke. Kalau misalnya A plus 1 berarti keluarnya adalah 2 ya, karena 1 A nya isinya 1 ditambah 1 ya. Nah, kemudian kita mau apa ya, C, oh ya, kalau kayak gini gimana? Nah, gini. Kalau kayak gini keluarnya apa? Apa ya? 2 ya. Karena A ditambah 1 dulu ya. A nya itu isinya 1, kemudian ditambah 1 sehingga A tambah 1 itu adalah 2. 2 nya dimasukkan ke dalam A ya. A itu tadi isinya 1. Karena kita isikan 2 ke dalam A ya, berarti kan satunya hilang ya, ketendang keluar. Berarti sekarang A isinya 2. Oke ya, perhatikan. Sekarang kita kasih kayak gini lagi. A sama dengan A tambah 1. Nah, kalau kayak gini keluarnya apa? 3. Oke. Udah mulai paham berarti ya. 3 karena tadi ketika baru nyampe sini A nya isinya udah 2, terus kemudian 2 ini ditambah 1 jadinya 3, 3 nya dicemplungin ke dalam A, isi A yang sebelumnya ketendang keluar kan, berarti sekarang A isinya 3 ya. Kalau begitu juga kalau kita tambah lagi gini. Oke, ini 4. Kita tambah lagi mungkin A plus 1. Oke ya. Jadi itu biasanya kalau baru belajar pemrograman kadang bagian itu suka salah-salah ya, bahkan kakak-kakak yang mahasiswa juga kadang salah, jadi suka bingung tuh. A sama dengan A plus 1 itu maksudnya apa. Nah, itu kadang masih suka bingung. Nah, sekarang kita sudah tahu A itu dijumlahkan dulu tadi kanannya, terus kemudian dimasukkan ke kiri sehingga isinya yang sebelumnya ketendang keluar, terus diisi dengan nilai yang baru ya. Nah, ini kan saya nulis
A plus 1 ada banyak nih, ada, saya genepin jadi 5 nih. A sama dengan A plus 1 ya. Nah, saya pengen ngejumlahin A ini 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kalau dijalanin dia akan jadi 6 ya. Kalau saya harus nulis kayak gini kan males juga ya kan. Ini sama semua ya, tinggal copy paste. Tapi kan kalau misalnya saya ganti nggak mau 1 tapi 2, kan jadi harus ganti semua nih ya, repot. Ada cara yang lebih mudah, kita pakai for ya. For-nya itu kita kasih misalnya variabel x in range ini artinya rentang ya. Rentang itu maksudnya berapa banyak, berapa kali. Kita kan mau mengulang sebanyak 5 kali ya, berarti kita 5 kali range 5 ya, titik 2. Nah, X ini ingat kalau warnanya hitam berarti dia apa? Variabel ya. X ini variabel ya. Ini belum kita pakai. Saya masih mau bermain dengan A. Ya, ini tadi ingat kalau if yang berlaku di dalam if adalah yang masuk ke kanan ya. For juga gitu. Jadi kalau ada titik 2 kita tekan enter, itu biasanya dia langsung masuk ke kanan ya. Masuk ke kanan, kita tulis A, kita ambil dari bawah sini ya. A sama dengan A plus 1 ya. Terus yang bawah ini kita buang. Oke, nah ini kalau misalnya dijalanin string jadinya 6, karena si A sama dengan A plus 1 ini kita sama dengan yang tadi 5 tadi. Nah ini yang di 5 tadi. Jadi for ini adalah mengulang ya, mengulang A sama dengan A plus 1 ini sebanyak 5 kali ya. Jadi A sama 1, A sama 1, A sama 1 5 kali. Jadi saya nggak perlu nulis 5 kali, tapi sudah bisa mendapatkan 5 kali penjumlahan ya. Bayangkan kalau misalnya bukan 5, kita maunya 50 gitu, cret ya. Nah, kan daripada kita harus nulis 50 kali kan capek ya, mending kita pakai range 50. Nah itu gunanya for. Nah X ini apa? X ini dia juga variabel penampung, dia gelas juga. Gelas ini itu isinya berapa? Kan kalau A tadi isinya 1, B isinya 5. X ini isinya berapa? Itu adalah sesuai dengan dia ada di putaran keberapa ya. Jadi for itu istilahnya loop ya. Ini saya kasih catatan loop. Loop itu kan lingkaran ya, berputar-putar, berulang-ulang ya. Jadi kan tadi A sama dengan A plus 1 ini diulang-ulang sebanyak 5 kali. Jadi di perulangan pertama X nya ini, nah kalau di pemrograman biasanya kita mulainya dari 0 ya, 0. Jadi kalau misalnya kita cetak begini ya, print X, nah ini kita bisa tahu si X ini isinya berapa aja. Nah ini dia, ini satunya kita buang dulu, nggak gimana, kita komen ya. Nah ini X nya kita tampilkan
Di putaran pertama ternyata X-nya isinya 0. Kedua 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma 4? Karena range-nya 5, ya kan? 5 berarti cuma 5 kali. Karena mulai dari 0, berarti ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kan? Jadi cuma sampai 4, 0 sampai 4. Jadi X itu adalah gelas yang isinya berbeda-beda di setiap putaran ini, ya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya ini. Nah, ini di dalam for ini kita bisa nulis banyak, asalkan dia di dalam masuk ke kanan gini ya. Jadi misalnya A sama dengan A plus X, ya. A-nya kita tulis di sini. Nah, ini berarti di setiap putaran dia akan menjalankan dua baris ini, baris 4 dan baris kelima. Jadi kalau dia dijalanin, dia akan seperti ini, ya. Yang pertama, putaran pertama, X-nya tadi 0, A-nya 1, berarti 1 ditambah 0 dimasukin ke dalam A. Berarti di putaran pertama A-nya berisi 1 tetap, ya. Jadi keluar tampilnya 1. Di putaran kedua X-nya sudah berubah. X-nya berubah menjadi 1. Ya. X-nya 1, A-nya kan tadi 1 masih, ya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ini sama dengan 2 dimasukkan ke dalam A. Isinya A yang sebelumnya ketendang keluar, sehingga yang ada kok hilang. Oh, keputus. Sehingga ketika ditampilkan 2, ya. Lanjut ke putaran ketiga, X-nya berarti 2, A-nya terakhir tadi 2, terus X-nya berapa tadi? 2, A-nya 2, berarti 2 ditambah 2, 4. 4 masuk ke A, berarti sekarang A-nya isinya 4, ya, benar. Dan seterusnya, ya. Ini 0, 1, 2, 2 ditambah 3 ditambah 4 jadi 7, 7 ditambah 4 jadi 11, ya. Nah, jadi for itu seperti itu. Jadi dia mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Di Scratch juga ada for, sama ada repeat, ya. Kalau repeat di Python repeat ada tapi jarang dipakai. Oke. Silakan dicoba, ya, yang for loop. Sudah mulai gelap, saya nyalain lampu. Minggu depan sudah mulai sekolah, ya? Minggu depan sudah mulai sekolah. Nah, saya tunjukin sesuatu dulu nih yang seru.